Buntut ricuh pembakaran kios usai pengeroyokan 2 debt kolektor tadi malam di Kalibata, Jaksel, polisi periksa pemilik motor yang akan disita debt kolektor. Saat mengunjungi korban banjir di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto meminta semuanya menjaga alam dan tidak menebang pohon sembarangan. Polisi menemukan unsur kesengajaan yang dilakukan Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, di kasus kebakaran gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang. Halo, selamat petang saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Saya Sidi Permadi dan inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama kami ajak Anda ke Jakarta saudara. Polisi menyelidiki pelaku pengeroyokan 2 debt kolektor hingga tewas dan pelaku pembakaran sejumlah warung di TMP Kalibata. Jangan saya jangan difoto. Sejumlah puing-puing kios dan kendaraan yang terbakar akibat ricuh pengeroyokan 2 debt kolektor di TMP Kalibata dibersihkan pagi ini. Sementara polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan debt kolektor dan kasus pembakaran sejumlah warung di TMP Kalibata. Polisi menyebut 2 orang debt kolektor tewas dalam kericuhan ini. Mas, pinjam apa di sini? DDN. Ayo. Di Rumah Sakit Budiasi, apa kabar senior? Lewat terus diberhentikan dari DC. Setelah itu di belakang pengendara mobil turun untuk membantu. Disitulah terjadi keributan. Satu orang yang awalnya diberhenti nama DC ini dan itu lagi dalam proses penyelidikan. tapi sudah dimintain keterangan itu dia. Masih dalam proses penyelidikan, nanti kita update lagi. Kalau di mobil juga Pak udah diminta keterangan. Yang di mobil yang sempat ngebantu itu. Sama, termasuk itu juga masih proses penyelidikan semuanya. Yang tewas itu ada berapa saat ini Pak? Yang meninggal? Yang meninggal ada 2, yang 1 kritis tadi akhirnya meninggal juga. Pasca ricuh, imbas 2 debt kolektor tewas, pedagang dan PPSU mulai membersihkan sejumlah puing kios dan kendaraan yang terbakar. Pedagang merasa dirugikan dengan peristiwa ini karena tempat mencari nafkah dirusak tanpa sebab. Pedagang menuntut ada keadilan dan pelaku pembakaran diproses hukum. Dari UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, hanya meminta yang keadilan saja. Bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Informasinya ada sepeda motor yang diambil kan seperti. Jadi akibat dari pengeroyokan itu yang menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 luka berat. Tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu datang langsung merusak. Ricuh terjadi di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan setelah 2 orang debt kolektor tewas. Massa membakar belasan kios warung makan di Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah pedagang mengaku kaget dan takut karena pembakaran oleh sekelompok orang tadi malam menyasar gerobak mereka. Dapat laporan ada rusuh gitu. Rusuh
Tadi udah dibuka warung abang ini? Apa? Udah sempat dibuka apa belum? Udah mau mulai buka baru. Oh. Anak buah saya juga pada kabur, nggak tahu kemana ini. Oh, dapat ini. Salah satu rekan korban tewas menyayangkan peristiwa pengeroyokan berujung ricu ini terjadi dekat dengan pos polisi. Mereka meminta polisi mengusut pelaku pengeroyokan. Masalahnya kita nggak tahu, ya kan? Awalnya dasar apa? Tapi yang jelas korban atau TKP di sini adalah adik kisah nggak sampai 100 meter dari Polsek Kalibata. Yang sudah meninggal 1 orang, yang 1 jadi usut lagi sekarang. Bang sakit. Dari hasil pemeriksaan polisi, kericuan bermula saat 2 debt kolektor mengambil sebuah sepeda motor hingga berakhir pengeroyokan hingga tewas. Ini semuanya kan masih dalam lidik ya. Itu kan ada 2 orang yang dikeroyok, yang dipukul, dan dianiaya. Berawal dari informasinya ada sepeda motor yang diambil, kan seperti itu. Jadi akibat dari pengeroyokan itu yang menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 luka berat itu, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu datang langsung merusak karena dikeroyoknya di TKP di sini. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait pembakaran dan mencari pelaku pengeroyokan 2 debt kolektor hingga tewas. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah pedagang merasa dirugikan karena pembakaran kios usai 2 debt kolektor tewas dikeroyok di TMP Kalibata. Bagaimana polisi bisa mengusut kasus pengeroyokan dan juga pembakaran kios ini? Siapa juga yang harus bertanggung jawab? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang dengan Maidop. Maidop, selamat petang. Para pemirsa, selamat petang. Pak Susno, apa yang Anda lihat dalam peristiwa ini? Pertama kita ucapkan duka cita pada keluarga atas meninggalnya ya 2 orang. Ini suatu peristiwa yang sangat menyedihkan ya. Ini menyedihkan. Jadi polisi harus mengusut tuntas siapa yang diusut tuntas atau apa saja perkara yang ada di sini. Pertama, perkara pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya 2 orang, itu 1. Yang kedua, yang harus diusut siapa yang melakukan pembakaran sehingga yang merugikan para pedagang-pedagang kecil yang mencari nafkah itu. Yang ketiga, harus diusut tuntas juga siapa yang memerintahkan untuk ada 2 orang DC menarik sepeda motor secara paksa. Karena itu tidak boleh dilakukan demikian. Jadi ada 3 pihak yang harus diusut secara pidana. Pihak yang memerintahkan DC untuk menagih atau mengambil sepeda motor yang masih kredit, saya kira itu ya. Yang kedua, pihak yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan sehingga tewas. Yang ketiga, pihak yang melakukan pembakaran. Nah, ini yang harus diusut secara pidana. Yang berikut, disinilah kesempatan, bukan kita mohonkan perhatian dari pemerintah daerah ya, bahwa rakyatnya yang sedang mencari nafkah tanpa tahu kesalahan apa, warungnya atau kiosnya dibakar. Saya kira pemerintah DKI Jaya harus turun tangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya rakyat kecil bisa melanjutkan mencari nafkahnya. Yang berikut, yang lebih makro lagi, terjadi hal seperti ini bukan baru sekali ya, adanya debt kolektor yang menimbulkan keributan, yang menimbulkan korban jiwa, penganiayaan, kemudian lain-lain. Nah, ini harus dicari persoalannya apa sih, kok nggak dibawa ke masalah hukum, langsung main tarik begitu. Nah, ini ketidakpercayaan daripada warga terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Pak Susno, apakah butuh waktu lama bagi polisi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Saya yakin karena kasus ini ya kasat mata, gampang diusut. Saya yakin polisi atau penyidik ya, baik dari Polsek Kalibata ataupun dari Polres Jakarta Selatan sudah tahu siapa pelakunya, dan saya yakin mereka menyerahkan diri atau ditangkap oleh aparat. Dan juga siapa yang melakukan pembakaran itu saya kira Polri bisa untuk segera mengungkapnya dan harus diproses tuntas itu. Anda yakin ya kalau sebenarnya polisi saat ini sudah tahu untuk kasus pembakaran, kemudian juga pengeroyokan dan juga siapa orang yang menyuruh 2 orang debt kolektor ini?
Iya, siapa yang menyuruh itu gampang. Itu perusahaan apa, itu pasti perusahaan leasing atau perusahaan apa, itu harus dimintai pertanggungjawaban karena telah menimbulkan suatu peristiwa pidana. Ya, yang kedua, yang tadi saya katakan siapa yang melakukan pengeroyokan itu tidak benar juga, walaupun dengan alasan bahwa sepeda motornya ditarik, tapi tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu. Yang ketiga, Polri harus juga mengusut siapa yang melakukan pembakaran itu. Apa salahnya warung itu? Warung nggak salah, wong rakyat kecil mencari makan gitu, kok warungnya dibakar. Mungkin ada sepeda motor juga yang dibakar. Itu pihak-pihak yang mencari kesempatan di dalam kesempitan, itu jelas pidana itu. Oke. Kalau kita lihat fenomena debt collector ini sampai bisa terjadi kekerasan dan sampai ada nyawa yang melayang dalam penagihan utang. Iya. Ini harus dicari jalan keluarnya. Yang mengapa orang atau perusahaan lebih senang menggunakan debt collector daripada menggunakan jalur hukum yang ada. Kan ada jalur hukumnya, itu peristiwa perdata ya. Tetapi kenapa kok digunakan jalur seperti ini? Nah, ini salah satu petunjuk ketidakpercayaan daripada para pengusaha terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini apa jalan keluarnya kalau ada orang nunggak seperti itu, harus diapakan gitu. Jadi jangan sampai nanti cari jalan pintas. Kan saya yakin juga memakai debt collector juga keluar duit juga gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang terkait dengan masalah perdata, tunggakan bayaran dan sebagainya. Oke, kecepatan polisi dalam menangani kasus ini menurut Anda dari malam terbakar sampai dengan sore hari ini belum ada penetapan tersangka, sudah pas atau cenderung lambat sebenarnya? Saya kira tidak lambat ya, karena polisi mencari momen yang tepat ya, karena polisi ingin menarik tapi tidak terjadi. Yang lebih utama yang harus dilakukan Polri bahwa adalah jangan sampai terulang lagi kasus kerusuhan, itu yang harus ditangani yang utama. Yang kedua, kalau pelakunya ini sudah jelas gitu kan, pelakunya adalah 2 orang yang naik sepeda motor yang di stop itu kan awalnya. Nah, dari mana cara mencarinya? Tinggal mencari debt collector ini digunakan oleh perusahaan leasing yang mana. Nah, perusahaan leasing itu nanti ditanya siapa yang nunggak, yang disuruh tagih itu siapa. Nah, itulah orangnya kan. Orang yang pertama melakukan peristiwa penganiayaan. Yang kedua baru yang mungkin yang harus diusut lebih lanjut ya, memeriksa saksi-saksi pemilik warung adalah siapa yang membakar warung itu. Baik, kita tunggu perkembangan dari Polres Jakarta Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Sehat selalu Pak Susno. Terima kasih, Mbak Dok. Saudara, 40 personel TNI Angkatan Darat dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa harus menembus jalur darat yang berat dan untuk bisa menyalurkan bantuan logistik ke desa terisolasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, upaya untuk menerjunkan bantuan logistik ke desa terdampak bencana terus dilakukan TNI Polri. Jalur udara jadi andalan untuk mempercepat pendistribusian bantuan. TNI Angkatan Udara dalam mendistribusikan 3.400 kg bantuan logistik di Aceh menggunakan helikopter Karakal dari Skadron Udara 8. Bantuan logistik disalurkan antara lain ke Desa Pining, Rembele, Desa Pasir Putih di Gayo Luwes, dan juga sejumlah desa lain di kawasan Takengon dan Aceh Tamiang. Sementara itu di Sumatera Utara, sekitar 40 personil TNI Angkatan Darat dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa harus menembus jalur darat yang berat dan untuk bisa menyalurkan bantuan logistik ke desa terisolasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Personil TNI AD harus berjalan kaki
selama 3 jam untuk bisa sampai ke lokasi penerima bantuan di Kelurahan Nauli, Sitahuis, Tapanuli Tengah. Sejumlah warga yang menerima bantuan tidak bisa menyembunyikan rasa haru mereka dan juga rasa syukur. Pak Bunga, kampung ini kan jalan biasa, doa Bunga, manggu. Juga inilah bisa kami bantu nang. Nanti kalau ada waktu selanjutnya mungkin bisa nanti di orang lagi nanya. Ratusan hingga ribuan warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah nekat berjalan kaki untuk menerobos perbukitan yang terjal dan berlumpur selama berjam-jam. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena krisis pangan yang melanda kedua wilayah. Tak hanya orang dewasa, anak-anak hingga lansia ikut berjalan sejauh puluhan kilometer mengangkat sembako hingga BBM yang mereka beli. Warga yang menggunakan sepeda motor mengalami kesulitan akibat medan yang terjal. Tak jarang kendaraan mereka terjatuh akibat nekat menerobos tebalnya lumpur. Warga kini berharap pemerintah segera membuka akses jalan Takengon menuju Aceh Utara maupun Kabupaten Biren agar bisa beraktivitas dan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mencari kebutuhan pangan. Pertama, saya cuma mau semoga akses jalan salah satunya aja yang baik, Pinomat yang jalan ke Semawi aja yang baik gitu kan, supaya setidaknya yang terisolir pun bisa dapat sembako dekat setidaknya ke Pondok Baru, ke ibu kota kan, jadi nggak perlu jalan sekitar 4 jam. Yang saya khawatirkan Bang, satu, kalau orang tua masih bisa ngomong Bang, masih bisa makan pisang, makan apa, tapi kalau bayi gimana Bang? Susah kan? Mudah-mudahan dengan segera pemerintah membuka matanya untuk masyarakat, terutama bahan untuk logistik, beras apa. Kami masyarakat kecil ya, kelaparan. Kalau nggak kami berusaha kayak gini, mungkin kami nggak makan besok atau kapan ya. Alhamdulillah kami udah dapat. 2, 3, ayo. Tambah bantuan, ayo. Pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, banyak masyarakat yang terisolir dan membutuhkan bantuan logistik. Bergerak dari markas di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Batalion C Satbrimob Polda Sumut mendistribusikan bantuan ke Desa Sibiobio dan Muara Sibontuon di Tapanuli Tengah. Untuk mencapai kedua desa, perjalanan ditempuh selama 2 jam dengan kendaraan dan dilanjutkan dengan jalan kaki karena kondisi jalan yang penuh lumpur dan akses terputus longsor. Nah, ini kami bersama tim melaksanakan perjalanan kurang lebih 2 jam dari Desa Muara Sibontuon. Sementara dari pos kami yang berada di Desa Garoga dan akan dilanjutkan menggunakan berjalan kaki selama 2 jam menuju Desa Sibiobio. Ada minyak goreng, beras, Indomie, Pampers untuk anak-anak, dan juga makanan tambahan lainnya Bang, seperti roti ataupun makanan-makanan ringan. Masyarakat di Desa Muara Sibontuon, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah, sangat bersyukur dengan hadirnya bantuan distribusi sembako dan logistik lainnya. Di tengah situasi yang serba terputus akibat longsor. Untuk masyarakat sekarang Pak, yaitu beras, baju, selimut, dan lain-lainnya Pak. Karena akses jalan tidak mendukung, jadi warga di sana pun kesusahan Pak. Jadinya Pak, jalan Pak dipenuhi dengan longsor Pak. Kiriman bantuan logistik
ke desa-desa yang terisolir akibat akses terputus pasca longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan akan secara rutin dilakukan saat Brimob Polda Sumut. Jona Hamonangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Desa Gunung, Takengon, Aceh Tengah. Salah satu perwakilan warga menuntut agar pemerintah percepat bantuan logistik dan hunian sementara. Raudah, korban terdampak banjir dan longsor di Takengon, Aceh Tengah, mengadu ke Presiden Prabowo. Raudah menyampaikan rakyat Aceh Tengah sangat kekurangan air bersih, listrik, dan sinyal ponsel. Selain itu, Raudah juga meminta agar Prabowo membantu rumah warga yang rusak akibat bencana. Mendengar aduan itu, Prabowo memastikan pemerintah akan membantu para pengungsi, namun perlu waktu untuk menyiapkan segalanya. Kami di sini sangat membutuhkan logistik, Pak. Sangat-sangat membutuhkan. Kekurangan air bersih, listrik, hingga telkomsel, Pak. Saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak, ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu, ya. Jadi kami mohon kesabaran. Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat, ya. Ini kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebelum ke Takengon, Presiden Prabowo meninjau lokasi terdampak bencana serta posko pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh. Di hadapan pengungsi, Prabowo meminta maaf bila ada yang masih kurang dari pemerintah. Presiden juga menyampaikan harapan agar semuanya bisa segera pulih dan kembali normal. Presiden juga mengingatkan agar pemerintah daerah mengawasi lingkungan dan penebangan pohon di wilayah masing-masing. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya. Polisi menemukan unsur kesengajaan yang dilakukan Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana, di kasus kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. Saudara, polisi menemukan unsur kesengajaan yang dilakukan Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana, di kasus kebakaran gedung Teradron di Jakarta yang menewaskan 22 orang. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro bilang berdasarkan hasil kajian, Michael Wisnuwardana tahu persis risiko kondisi baterai mudah terbakar dan membiarkannya tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Soal penyebab kebakaran berdasarkan keterangan saksi kunci, api berasal dari tumpukan baterai berukuran 30.000 mAh yang jatuh dan menimbulkan percikan. Berdasarkan berbagai kajian, ya, masa bahwa 187 juga kami kenakan, yaitu bahwa ada unsur kesengajaan. Artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang resiko daripada baterai LiPo ini mudah terbakar, namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Izin kemana? Segera luncurkan unit, masih banyak orang terjebak di atas gembang.
Pasca peristiwa kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang, garis polisi masih terpasang. Kerusakan gedung juga masih terlihat dari luar gedung yang merupakan kantor Teradron Indonesia. Kerusakan ini menjadi gambaran ganasnya si jago merah. Saya tunjukkan kepada Anda, ini masih terpasang garis polisi di area luar gedung, bahkan sampai di depan gerbang masuk gedung PT Teradron Indonesia ini. Masih banyak puing-puing berserakan di sana, sisa kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025. Sejauh ini yang saya lihat di lingkungan sekitar tempat kejadian perkara tidak ada aktivitas mencolok, namun area masih tetap dibatasi dengan kekhawatiran ada puing-puing yang datang dari atas gedung yang dikhawatirkan akan turun ke bawah. Ini memastikan bahwa siapapun yang melintas di area sini, di area tempat kejadian perkara tetap aman dan selamat, meskipun area terpasang garis polisi dengan kondisi yang seperti Anda lihat saat ini. Setelah melakukan pengusutan secara intensif, polisi menangkap tersangka kasus kebakaran gedung, yakni Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana. Michael Wisnuwardana ditangkap di apartemennya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka dan penangkapan Michael Wisnuwardana dilakukan setelah polisi mengantongi 2 alat bukti, yakni alat bukti dari keterangan saksi, dokumen perizinan bangunan, dan hasil visum korban. Polisi bilang, Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kelalaian terkait penyediaan prasarana, keselamatan, dan izin penggunaan bangunan. Yang bersangkutan sebagai Direktur Utama atau pimpinan dari perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Kemudian juga dengan sengaja atau karena lalainya tidak mematuhi izin bangunan yang seharusnya digunakan untuk kantor, namun juga digunakan untuk penyimpanan atau gudang barang-barang yang memiliki kandungan risiko kerawanan tinggi. Dalam pengusutan kasus kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Usai peristiwa ini juga terungkap, gedung Teradron tidak memenuhi aturan dasar keselamatan, salah satunya soal ketiadaan pintu darurat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal perkembangan kasus penanganan kebakaran gedung Teradron, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Hanil Rivelino. Niko, selamat petang. Bisa Anda jelaskan soal unsur kesengajaan yang ditemukan polisi dalam kasus ini? Ya, Medom dan juga saudara, tadi disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang menjelaskan bahwa unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Michael Wisnuwardana ini harusnya dirinya sebagai Direktur Utama PT Teradron Indonesia ini mengetahui terkait dengan SOP penyimpanan baterai yang mengandung litium polimer di gedung Teradron Indonesia. Namun dirinya sebagai Direktur Utama ini mengabaikan standar operasional prosedur atau standar penyimpanan dari baterai tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dalam kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 lalu. Intinya tadi disampaikan oleh polisi ada 2 intinya, Medop dan juga saudara. Intinya ada kelalaian dalam meletakkan beberapa barang-barang mudah terbakar, termasuk baterai lithium polimer, baterai drone lithium polimer berdaya 30.000 mAh. Ini dalam satu ruangan yang sama. Baik itu baterai yang sudah digunakan, baterai rusak, dan juga baterai yang akan diservis ini diletakkan dalam satu ruangan yang sama di lantai 1 di gedung PT Teradron Indonesia. Kemudian terlebih lagi tadi polisi menambahkan ada genset yang diletakkan dalam satu ruangan yang sama bersama dengan baterai-baterai di gedung atau di lantai 1 gedung Teradron tersebut. Kita mengetahui bahwa tadi disampaikan langsung oleh polisi bahwa genset yang mudah terbakar, kemudian ada baterai yang mudah terbakar, ini diletakkan dalam satu yang sama. Hingga akhirnya polisi menyimpulkan bahwa disinilah ada unsur kesengajaan dan juga kelalaian yang diduga dilakukan oleh Dirut PT Teradron Michael Wisnuwardana
bahwa seharusnya dia sebagai dirut mengetahui bagaimana penyimpanan barang-barang tersebut, sehingga ada 2 saksi kunci yang menyatakan bahwa ada 1 baterai yang jatuh kemudian menyebabkan percikan dan menyebabkan kebakaran di lantai 1 pada 9 Desember lalu. Ini yang masih di dalam polisi, bagaimana keterangan dari 2 saksi kunci tersebut. Medok. Oke, ada kesengajaan dan juga kelalaian. Kesengajaan itu karena disengaja karena tahu kalau baterai itu mudah terbakar? Ya, sesuai dengan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pasal 187, ini ada unsur kesengajaan sebagai direktur yang dirinya membiarkan barang-barang mudah terbakar tersebut disimpan dalam satu ruangan yang sama tanpa standar operasional yang memadai. Selain itu ada beberapa hal yang di garis bawahi atau yang diberikan yang menjadi perhatian dari polisi, Medok dan juga saudara. Di antaranya adalah tersangka ini tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan keselamatan kerja ini dalam melakukan penyimpanan baterai litium polimer tersebut, lalu kemudian tidak melakukan pelatihan keselamatan, terus kemudian tidak menyediakan ruang penyimpanan standar, kemudian tidak ada pintu darurat, sensor asap, dan juga sistem proteksi kebakaran di gedung Teradron Indonesia. Ini yang tadinya menjadi latar belakang polisi dari proses penetapan Michael Wisnu Wardana sebagai tersangka. Lalu kemudian kalau misalnya dari kuasa hukum PT Teradron sendiri, ini intinya mereka juga tadi sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa mereka keberatan dalam proses penangkapan dari Michael Wisnu Wardana sebagai direktur PT Teradron. Ini sebagai tersangka yang kini ada di Polres Metro Jakpus. Kemudian mereka menilai ada penangkapan yang tidak memenuhi syarat dan juga tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam proses penetapan Michael Wisnu Wardana sebagai tersangka. Intinya, apakah nantinya Michael Wisnu Wardana akan mengajukan pra-peradilan atau tidak? Ini akan dijelaskan dalam konversi dalam waktu dekat. Maidop, kembali ke studio. 2 orang saksi kunci yang melihat langsung jatuhnya baterai sudah diperiksa. Apa hasil dari pemeriksaan keduanya? Apakah kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini, Niko? Ya, tadi dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat. Intinya dalam dua saksi kunci yang dijelaskan oleh polisi, ini masih dalam proses pendalaman. Intinya dalam saat terjadi kebakaran, 2 saksi kunci tersebut melihat baterai ini jatuh dan mengakibatkan kebakaran. Namun kita masih belum mengetahui lebih lanjut bagaimana nantinya proses pendalaman yang akan dilakukan oleh polisi terkait dengan 2 saksi kunci yang menjadi kejelasan atau memberikan keterangan dalam kasus kebakaran yang menewaskan 22 orang pada tanggal 9 Desember lalu. Medok. Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Hanil Rivelino melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat. Terima kasih. Kompas Petang akan kembali dengan informasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap sudah ada tersangka perkara kasus pembalakan liar imbas beredarnya kayu gelondongan yang berkaitan dengan banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, gelondongan kayu yang terbawa banjir yang melanda di utara Sumatera November lalu menjadi indikasi penebangan pohon hasil pembukaan lahan. Hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusut 1,2 juta hektar atau lenyap hampir 100 hektar setiap hari selama 3 dekade. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap. Gelondongan kayu terdampar di berbagai tempat usai terbawa arus banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bekal penyelidikan dugaan pelanggaran pidana berkaitan dengan pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap bahwa Satgas yang dibentuk telah menetapkan tersangka kasus pembalakan liar imbas beredarnya kayu gelondongan. Kami telah membentuk Satgas, saya kira di Tapanuli kemarin kita sudah menaikkan sidik dan tersangka juga sudah kita temukan. Demikian juga untuk wilayah yang lain yang memang potensi banjir ini salah satunya karena dampak dari pembalakan liar, tentunya tim saat ini semuanya saya minta untuk bekerja dan segera dipublish sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi. Saya kira itu. Aceh Tamrin sendiri sudah ada belum data dari perusahaan-perusahaan mana saja yang mungkin melakukan perambahan itu? Ya, tim sedang turun ya, jadi saya tidak dalam posisi nanti biar tim sendiri yang menjelaskan karena Satgas ini sedang bekerja. Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum juga telah menyegel sejumlah pemegang hak atas tanah atau PHAT diduga melanggar tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemenhub juga mengidentifikasi 12 subyek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Sementara itu, data yang dihimpun tim jurnalisme Data Harian Kompas mengungkap, selama tahun 1990 hingga 2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata mencapai 36.305 hektar per tahun, atau sekitar 99,46 hektar hilang per hari. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan resiko banjir. Keseriusan pemerintah untuk menindak pembalak hutan yang menimbulkan dampak bencana besar Sumatera ditunggu publik. Tak hanya sanksi, komitmen mengembalikan hutan Sumatera yang hilang harus juga dipikirkan. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam kunjungan ketiganya ke daerah bencana banjir bandang, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya, khususnya pemerintah daerah, untuk waspada dan menjaga alam menjadi lebih baik. Prabowo meminta agar tidak ada pohon yang ditebang sembarangan. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya, ya. Data-data dan bukti adanya kayu gelondongan yang terbawa banjir menguatkan tindak pidana hilangnya hutan di Sumatera. Kapolri mengungkap sudah ada tersangka. Selengkapnya kita bahas bersama anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI Julius Ibrani. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, akibat bencana ekologis ini 990 orang meninggal dunia, 222 orang masih dinyatakan hilang. Bagaimana Anda dari koalisi pemerintah bisa menjawab, bisa meyakinkan publik kalau pemerintah serius mengusut di balik pembalakan liar, di balik gundulnya hutan Sumatera untuk mengusut orang-orang yang harus bertanggung jawab? Ya, saya kira ini masalah yang sangat serius ya. Dan seperti yang kita ketahui, sebetulnya kan isu soal pembalakan hutan liar, penebangan dan segala macam ini kan udah lama sebetulnya ya. Nah, mungkin kita selama ini abai lah, katakan begitu ya. Negara abai dan kemudian menganggap ini sesuatu yang bukan berakibat jangka pendek gitu. Nah, tapi begitu terjadi banjir yang begitu dahsyat seperti ini, baru kita terperangah gitu ya, bahwa ternyata secara perlahan tapi pasti ya pembiaran soal penebangan hutan itu berakibat cukup parah gitu. Nah, saya lihat tentu kami di dalam koalisi pemerintahan berikan dukungan. Pertama, kita kan sudah melihat ya bahwa kita ini saat ini kewalahan. Pak Presiden saja sudah 3 kali bolak-balik ke sana dan saya kira ini perlu kita apresiasi. Tapi itu kan menunjukkan bahwa ya harusnya ada program-program lain yang juga bisa terrealisasi, itu terinterupsi dengan adanya masalah ini. Nah, saya kira ini pelajaran yang cukup baik ya buat kita semua untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk itu saya kira pertama sudah tepat pemerintah harus mencari tahu ya penyebab
penyebab utama atau sumber masalahnya seperti apa gitu. Dan kemudian kalau tadi misalnya Kapolri sudah menetapkan, sudah mengindikasikan ada yang tersangka dan seterusnya ya, itu harus juga terus ditelusuri. Bahkan kemudian kalau misalnya pun sudah ditetapkan, harus dicari tahu juga sampai dan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan izin atau katakanlah apa yang dilanggar seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu tidak bisa selesai sampai sana saja ya. Hutan yang tadi hilang misalnya rata-rata 100 hari per hektar di Sumatera ini, itu kan juga harus dipikirkan bagaimana untuk bisa ditanam ulang, direboisasi. Ya, karena kalau juga itu tidak dilakukan ya percuma saja. Nah, yang ketiga adalah perlu diingat, ya kejadian ini saya yakin bukan hanya di Sumatera saja. Kita juga harus cari tahu dan harus antisipasi, ya karena daerah Indonesia ini kan daerah memang yang daerah hutan tropis. Mungkin di Kalimantan saja lebih bagus-bagus, lebih lebat, di Papua apalagi gitu. Nah, apakah di sana juga akan akan bisa, kalau kita tidak alert dari sekarang, ya mungkin bisa mengulangi hal yang sama kalau kita tidak bisa mengantisipasi dari sekarang. Gitu. Oke, abai itu tidak boleh terjadi lagi. Kalau Mas Julius, sebenarnya bagaimana kita bisa mengurai tindak pidananya agar pelakunya tidak hanya nantinya dapat sanksi administratif aja, tapi ya pidana, korbannya nggak main-main. Ya, jadi gini Cindy, ini bicara kayu gelondongan yang melayang ini kan bicara di titik yang paling hilir sekali gitu ya. Kalau kita mau cuma berdiri pada titik itu saja, maka tidak akan menyelesaikan persoalan penggundulan hutan, persoalan besar yang lain, itu nggak akan. Makanya kami bilang dari awal, kalau ini sudah soal perizinan tambang, ini soal perizinan hutan, ini soal industri, ini kita bicara level bukan kayu gelondongan yang melayang di air. Kita bicara level 1, kita bicara level paling tinggi. Bagaimana bisa 100 hektar per hari itu diizinkan? Siapa yang ngasih izin? Tentu levelnya bukan level paling keroco di bawah di lapangan. Ini harus diselesaikan dengan mekanisme memeriksa juga secara pidana dugaan korupsi, dugaan TPPU dari menteri, baik menteri yang sekarang, menteri yang kemarin, yang kita tahu loh, sempat ada OTT loh di Kementerian KLHK sebelum diubah menjadi Kementerian LH loh, dan Kehutanan, Cindy. Nah, ujungnya dari mana? Hilang semuanya. Padahal kalau kita bisa menilik lebih dalam dari titik hulunya, maka kita tahu yang belum banjir yang mana, kita bisa mitigasi yang belum banjir yang mana. Mas Itu yang Julius, pertama. berarti sebenarnya ini bukan kasus yang rumit, tergantung political will-nya aja? Sangat mudah, tidak rumit. Kita bisa respon kasus-kasus besar lainnya. Kita tahu akarnya dari mana. Kebakaran kemarin saja di Jakarta, di kantor Teradron, kita tahu kok akarnya adalah dari material baterai. Nah, ini akarnya bukan kayu gelondongan yang melayang, Cindy. Ini izin siapa? Satu. Yang kedua, dengan demikian kita lihat bahwa dari seluruh hutan yang dirambah ini, artinya nggak terjadi pengawasan. Kementerian punya Direktorat Jenderal Gakumdu, Cindy, penegakan hukum terbaru. Nah, ini direktoratnya ngapain? Dia punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, dia punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan segala macamnya. Ini setelah banjir mereka baru muncul. Yang kami tahu juga Gakum ini salah satu yang diincar oleh Kejaksaan Agung kemarin pada saat OTT di Kementerian KLHK. Tapi nggak jelas sampai di mana. Nah, makanya jangan sepelekan kalau terjadi banjir kita hanya gimana airnya menyusut, lalu gimana sampahnya dibuang. Sekarang tidak lagi berjudul natural disaster atau bencana alam. Ini sudah berjudul bencana akibat keserakahan dari izin-izin pertambangan, perhutanan dan segala macam yang tidak wajar, koruptif, dan kami pasti tahu ini bagian dari eksploitasi yang luar biasa. Jangan diperkecil hanya dengan pidana melihat label yang ada di kayu gelondongan yang melayang di air sini. Nggak selesai itu dia. Oke. Oh, Bang Doli, katanya ya jangan sampai cuma kroco-kroconya aja, tapi ini persoalan siapa yang ngeluarin izin, pengawasannya kemarin kemana aja. DPR akan bisa mendorong sejauh mana agar pemerintah bisa mengusut sampai ke situ? Iya, tentu saya setuju. Seperti juga saya katakan tadi, ini nggak bisa berhenti sampai misalnya nanti ketemu siapa yang jadi tersangka yang dilakukan oleh Satgas polisi itu. Kan mereka juga bekerja, katakan melakukan pembalakan, pemotongan hutan itu kan tentu ada dasarnya. Ya, kalau yang ilegal
Ya kita cari kok bisa dia melaksanakan itu dengan leluasa secara ilegal. Ya, berarti di lapangan apa yang terjadi misalnya begitu. Nah, kalau misalnya legal atau dapat izin, nah kita harus juga tahu kenapa bisa dapat izin bisa menebang sampai seluas itu misalnya. Atau kalaupun misalnya dikasihkan izin ada apa namanya ya? Apa namanya itu? Kita boleh nebang tapi harus ada relokasi gitu ya. Nah, itu apakah dilakukan atau tidak misalnya ya. Nah, itu memang harus panjang. Jadi nggak bisa selesai sampai siapa yang tersangkanya. Saya setuju mungkin nanti kita akan proses semuanya dan DPR saya kira berkomitmen ya. Tadi kan beberapa kali juga saya katakan sudah kita dengarkan Pak Presiden kita sangat serius untuk mengatasi. Ini kan menurut saya bagian dari akibat dari Serakanomics juga kan. Dan Pak Prabowo kita mengatakan pokoknya kita nggak boleh membiarkan Serakanomics gitu. Nah, saya kira ini adalah bagian yang konkret langsung merupakan dampak dari Serakanomics itu. Nah, oleh karena itu nanti kita harus cari tahu apa namanya penyebabnya dan harus diusut tuntas siapa yang bisa yang paling bertanggung jawab terhadap ini. Dan DPR saya kira mendukung apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap melakukan proses itu. Oke, Mas Julius, ini kita juga akan menunjukkan grafis dari tim investigasi Harian Kompas, hutan yang lenyap di Sumatera selama 3 dekade, sekitar hampir 100 hektar per hari, atau lebih dari 100 kali lapangan bola kalau di Harian Kompas ditulisnya. 36.300 hektar luasan hutan hilang per tahun, ini angkanya juga nggak main-main, Mas Julius. Siapa yang harus pertama kali dibidik mempertanggungjawabkan, ya agar jangan sampai cuma level petugas lapangan saja, siapa yang harus muncul mempertanggungjawabkan itu? Ini tadi saya bilang Cindy, saya berharap Bang Doli dan abang-abang Dewan yang terhormat itu segera membentuk pansus. Periksa itu Raja Juli Antoni, periksa itu Siti Nurbaya yang pada masanya terjadi OTT di KLHK, periksa semua yang terlibat termasuk pemilik-pemilik perizinan-perizinan ini. Kita tahu Bang, ada izin-izin yang memang legal gitu. Tetapi mendapatkan izinnya itu ada plus-plusnya. Ada salam-salamannya, ada fasilitas-fasilitasnya sehingga izin itu diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat Bang, ini kan hutan-hutan yang dimanfaatkan seperti ini. Ini ada kena macam-macam. Ada kena pembayarannya lagi, ada kena biaya reklamasi, ada kena reboisasi dan segala macam. Kalau kita lihat ini dari gambaran berbagai macam drone yang diambil gitu ya. Ini semuanya gundul dalam waktu yang cukup lama. Artinya reboisasinya nggak terjadi. Artinya reklamasinya kalau bekas pertambangan nggak terjadi. Nah, yang luput juga dari perhatian kita bahwa hutan-hutan ini juga ada pertambangannya, bukan cuma kayu digundulkan juga. Maka periksa juga itu Bahlil. Periksa juga siapa Menteri Pertambangan SDM sebelumnya. Jadi levelnya itu betul-betul level kebijakan yang akan berdampak besar. Cindy, jadi bukan hanya level teknis, gayu gelondongan itu labelnya siapa, namanya siapa, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kami pastikan tidak akan menyelesaikan masalah itu. Pengalaman kami waktu kebakaran hutan di 2014-2015 terjadi, itu bukan soal di hutan itu ada pelangnya siapa ya, oh perusahaan ini bertanggung jawab. Tidak, tapi bagaimana mekanisme ekspansi itu ternyata tanda kutip penuh dengan korupsi, TPPU dan segala macamnya, dan pembakaran itu adalah bagian dari kesepakatan dengan pejabat agar ekspansinya lebih cepat, lebih murah, Cindy. Nah, ternyata di situ akarnya. Nah, ini yang harus didorong oleh DPR melalui pansus. Nah, berarti kan tadi Menteri LH sekarang, Menteri Kehutanan sekarang, Menteri yang sebelumnya juga, termasuk Menteri SDM sekarang yang juga sebelumnya dari Golkar, Bang Doli, political will-nya seberapa kuat untuk mengusut orang-orang yang tadi disebutkan oleh Mas Julius? Ya, tentu kita kan tidak bisa menyebut orang per orang ya. Nanti kita akan dorong ya kalau kemudian fungsi pengawasan DPR itu, nah kalau ini levelnya kebijakan di level mana ya, kemudian juga di kementerian mana ya kan. Nah, ini kan tadi kita bicara hutan ya. Nah, tentu kalau misalnya sampai pada berkembang pada level kebijakan tertentu, ya itu nanti kita serahkan semua dalam proses yang berikutnya. Oke, Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR fraksi Partai Golkar, dan Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu. Saudara, buntut ricuh pembakaran kios usai pengeroyokan 2 debt kolektor tadi malam di Kalibata, Jaksel. Polisi periksa pemilik motor yang akan disita debt kolektor.
Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Cindy Permadi dan juga Maidop Elfrina kembali di Kompas Petang, Saudara. Polisi menyelidiki pelaku pengeroyokan 2 debt kolektor hingga tewas dan pelaku pembakaran sejumlah warung di TMP Kalibata. Sejumlah puing-puing kios dan kendaraan yang terbakar akibat ricuh pengeroyokan 2 debt kolektor di TMP Kalibata dibersihkan pagi ini. Sementara polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan debt kolektor dan kasus pembakaran sejumlah warung di TMP Kalibata. Polisi menyebut 2 debt kolektor tewas dalam kericuhan ini. Lewat terus diberhentikan dari TC. Setelah itu di belakang pengendara mobil turun untuk membantu. Disitulah terjadi keributan. Satu orang yang awalnya diberhenti nama DC ini dan itu lagi dalam proses penyelidikan. Tapi sudah dimintain keterangan itu dia. Masih dalam proses penyelidikan. Nanti kita update lagi. Kalau di mobil juga Pak udah diminta keterangan. Yang di mobil yang sempat ngebantu itu. Sama, termasuk itu juga masih proses penyelidikan semuanya. Yang tewas itu ada berapa saat ini Pak? Yang meninggal? Yang meninggal ada 2, yang 1 kritis tadi akhirnya meninggal juga. Pasca kericuhan usai 2 debt kolektor tewas, polisi berjaga di TMP Kalibata. Sementara sejumlah puing-puing kios yang terbakar kini sudah dibersihkan. Pengamanan dilakukan agar kericuhan tidak terulang kembali. Informasinya ada sepeda motor yang diambil kan seperti itu. Jadi akibat dari pengeroyokan itu yang menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 luka berat itu, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu datang langsung merusak. Ricuh terjadi di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan setelah 2 orang debt kolektor tewas. Massa membakar belasan kios warung makan di Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah pedagang mengaku kaget dan takut karena pembakaran oleh sekelompok orang tadi malam menyasar gerobak mereka. Dapat laporan ada rusuh gitu. Rusuh, tadi sempat udah dibuka warung abang ini? Apa? Udah sempat dibuka apa belum? Udah mau mulai buka baru. Oh. Anak buah saya juga pada kabur, nggak tahu kemananya. Oh, dapat ini. Salah satu rekan korban tewas menyayangkan peristiwa pengeroyokan berujung ricuh ini terjadi dekat dengan pos polisi. Mereka meminta polisi mengusut pelaku pengeroyokan. Masalahnya kita nggak tahu, ya kan? Awalnya dasar apa? Tapi yang jelas korban atau TKP di sini adalah adik kita, nggak sampai 100 meter dari Polsek Kalibata. Yang sudah meninggal 1 orang, yang 1 jadi sudah lagi sekarang. Bang sakit. Dari hasil pemeriksaan polisi, kericuan bermula saat 2 debt kolektor mengambil sebuah sepeda motor hingga berakhir pengeroyokan hingga tewas. Ini semuanya kan masih dalam lidik ya. Itu kan ada 2 orang yang dikeroyok, yang dipukul, dan dianiaya berawal dari informasinya ada sepeda motor yang diambil kan seperti itu. Jadi akibat dari pengeroyokan itu yang menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 luka berat itu, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu datang langsung merusak karena dikeroyoknya di TKP di sini. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait pembakaran dan mencari pelaku pengeroyokan 2 debt kolektor hingga tewas. Tim Liputan, Kompas TV. Kondisi terkini pasca kericuhan usai 2 debt kolektor tewas dikeroyok. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang dan juga juru kamera Anggi Meindarwan di TMP Kalibata. Rahma, sore ini apakah pedagang sudah mulai kembali berjualan dan bagaimana penjagaan di sana? Ya, Maidop dan juga saudara, kalau kami pantau sejak siang tadi hingga sekarang, kondisinya ini kalau untuk di kawasan
lokasi kebakaran ini tidak ada pedagang yang membuka kiosnya begitu, karena dari informasi yang kami dapatkan, Medop dan juga saudara, dari 23 kios yang ada di sini dan juga termasuk tenda-tenda yang digelar di sini, ini mayoritas terbakar dan akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Anggi Mendarwan. Inilah kondisi terkini di kawasan Kalibata dan ini yang terbakar tadi malam, Medop dan juga saudara, dapat dilihat masih ada sisa-sisa kebakaran begitu ya, tapi tentunya ini sudah dibersihkan tadi siang juga, dan beberapa dari puing-puing atau sisa-sisa kebakaran yang dimana itu adalah tenda-tenda ini sudah dibersihkan, dan juga seperti motor dan mobil yang terbakar juga sudah diangkut. Tapi di sebelah kanan, agak ke kanan Medop dan juga saudara, ini kita lihat juga ada beberapa kios yang tidak terbakar begitu ya, tapi isi dalamnya ini hancur dan berantakan begitu, Medop dan juga saudara. Dan kalau kita melihat lagi ke arah kanan lagi, Medop dan juga saudara, untuk dari lokasinya ini masih ada puing-puing dan juga bekas-bekas dari gerobak-gerobak yang terbakar, dan lokasi ini masih di garis polisi. Kalau terkait dengan pengamanan, Medop dan juga saudara, tidak jauh dari lokasi kebakaran ini atau tidak jauh dari lokasi kios-kios ini juga sudah berdiri tenda-tenda polisi, dan kami lihat tadi dari Brimob ini ada dari Polda Metro Jaya ini juga berjaga di sini, dan ada beberapa kendaraan taktis yang juga berjaga di lokasi kebakaran yang ada di tepat di depan TMP Kalibata ini. Dan hingga sekarang informasi yang kami dapatkan, Medop dan juga saudara, ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa begitu ya, ada 6 saksi yang diperiksa, dan kami tadi sempat mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan disebutkan bahwa untuk secepatnya ini akan dilaksanakan rilis, dan juga kalau bagaimana dengan kronologinya begitu ya, Medop dan juga saudara, akan dirilis oleh Polda Metro Jaya. Tapi tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu pedagang atau pemilik kios di sini, menyebutkan bahwa kalau sekitar pukul 6 lewat kemarin atau 6 sore kemarin ini usai terjadinya pengeroyokan, dan ada segerombolan orang yang datang ke lokasi kebakaran ini, lokasi kios ini, Medop dan juga saudara. Dan usai mereka datang ini, kalau mendengar cerita dari korban, ini pukul 6 itu adalah pukul atau jam dari kios-kios ini buka, karena kios ini bukanya setelah maghrib, dan saat mereka selesai prepare untuk buka, muncul segerombolan orang, dan tidak lama terjadi adu mulut, dan akhirnya terjadi pembakaran. Pembakaran ini cukup lama, Medop dan juga saudara, dan laporan yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran ini sekitar pukul 12, dan mereka ini sudah membakar beberapa kios yang ada di sini dan juga tenda-tenda yang ada di depan TMP Kalibata ini. Setelah pembakaran ini berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki, dan juga kita tunggu bagaimana untuk dari pengusutan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Medop. Baik, terima kasih laporan Anda, Rahma Piliang, dan juga juru kamera Anggi Mendarwa dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Usai jeda, kami hadirkan informasi 40 personel TNI Angkatan Darat dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa harus menembus jalur darat yang berat untuk bisa menyalurkan bantuan logistik ke desa terisolasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, upaya untuk menerjunkan bantuan logistik ke desa terdampak bencana terus dilakukan TNI Polri. Jalur udara jadi andalan untuk mempercepat pendistribusian bantuan. TNI Angkatan Udara dalam mendistribusikan 3.400 kg bantuan logistik di Aceh menggunakan helikopter Karakal dari Skadron Udara 8. Bantuan logistik ini disalurkan antara lain ke Desa Pining Rembele, Desa Pasir Putih di Gayo Luwes, dan sejumlah desa lain di Takengon dan Aceh Tamiang.
Sementara di Sumatera Utara, sekitar 40 personel TNI Angkatan Darat dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa harus menembus jalur darat yang berat untuk bisa menyalurkan bantuan logistik ke desa terisolasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Personel TNI AD harus berjalan kaki selama 3 jam untuk bisa sampai ke lokasi penerima bantuan di Kelurahan Nauli, Sitahuis, Tapanuli Tengah. Sejumlah warga yang menerima bantuan tak bisa menyembunyikan rasa haru dan rasa syukur. 1, 2, 3, ayo, tambah bantuan, Pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, banyak masyarakat yang terisolir dan membutuhkan bantuan logistik. Bergerak dari markas di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Batalion C Satbrimob Polda Sumut mendistribusikan bantuan ke Desa Sibiobio dan Muara Sibontuon di Tapanuli Tengah. Untuk mencapai kedua desa, perjalanan ditempuh selama 2 jam dengan kendaraan dan dilanjutkan dengan jalan kaki karena kondisi jalan yang penuh lumpur dan akses terputus longsor. Nah, ini kami bersama tim melaksanakan perjalanan kurang lebih 2 jam dari Desa Muara Sibontuon. Sementara dari pos kami yang berada di Desa Garoga dan akan dilanjutkan menggunakan berjalan kaki selama 2 jam menuju Desa Sibiobio. Ada minyak goreng, beras, Indomie, Pampers untuk anak-anak, dan juga makanan tambahan lainnya, Bang, seperti roti ataupun makanan-makanan ringan. Masyarakat di Desa Muara Sibontuon, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah, sangat bersyukur dengan hadirnya bantuan distribusi sembako dan logistik lainnya di tengah situasi yang serba terputus akibat longsor. Untuk masyarakat sekarang, Pak, yaitu beras, baju, selimut, dan lain-lainnya, Pak. Karena akses jalan tidak mendukung, jadi warga di sana pun kesusahan, Pak. Jadinya, Pak, jalan, Pak, dipenuhi dengan longsor, Pak. Kiriman bantuan logistik ke desa-desa yang terisolir akibat akses terputus pasca longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan akan secara rutin dilakukan Satbrimob Polda Sumut. Jona Hamonangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Relawan Animal Rescue menyusuri pemukiman warga mencari hewan-hewan yang kelaparan pasca banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mayoritas kucing dan anjing yang ditemukan malnutrisi atau kelaparan. Inilah potret perjuangan relawan Animal Rescue mencari hewan-hewan liar di tengah puing-puing rumah yang hancur akibat banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Relawan Animal Rescue dari Center of Orangutan Protection menyusuri lokasi terdampak mencari hewan yang bisa ditolong. Banyak hewan ditemukan dalam kondisi kelaparan, dehidrasi, dan mengalami luka akibat benturan dengan puing-puing. Dokter yang turut bergabung dalam operasi ini langsung memberikan penanganan intensif, termasuk pemberian obat-obatan, vaksin, dan juga makanan. Selain dari kasus trauma, banyak juga yang malnutrisi atau yang kelaparan. Jadi karena kan udah nggak dikasih makan, jadi di situ kami ada kasih bantuan feeding lah, street feeding namanya. Kepedulian relawan Animal Rescue jadi gambaran secuil kehangatan di tengah bencana. Reza Abdul Rohim, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Timnas bola basket 3x3 Putri Indonesia mencatatkan sejarah dengan merebut medali emas pertama kali di ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Saudara, Timnas bola basket 3x3 Putri Indonesia mencatatkan sejarah dengan merebut medali emas pertama kali di ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Bangkok, Thailand.
Pertandingan final digelar di stadion di Bangkok Kamis malam 11 Desember 2025 di mana tim putri Indonesia berhasil menumbangkan tuan rumah Thailand dengan skor 20-18. Skuad Indonesia menampilkan penampilan atau permainan luar biasa sejak babak awal. Mereka tak terkalahkan sejak fase grup yakni dengan kemenangan atas Filipina 21-15 dan Malaysia 19-10 sebelum menyingkirkan Vietnam di semifinal dengan skor 20-18. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan juga saya Maidop Elfrina. Selamat petang, sampai jumpa.